Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Roy Suryo, menyebut bahwa tidak ada nama Kasmujo di dalam lembaran skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Universitas Gadjah Mada, UGM. Diketahui, Kasmujo merupakan dosen pembimbing akademik Jokowi saat mengenyam pendidikan kuliah di UGM. Roy Suryo mengaku telah melihat isi skripsi Jokowi yang disimpan di UGM. Ia dan Rismon Sianipar yang kala itu melihat isi skripsi Jokowi mengaku banyak menemukan kejanggalan. Salah satu kejanggalan tersebut, menurut Roy Suryo, yakni tidak ada nama Kasmujo di dalam lembaran skripsi Jokowi. Kami dapat skripsi, justru ketika kami dapat skripsi itu, kami bisa sampaikan skripsinya. Karena itu primary evidence dan itu tidak bisa dikatakan salinan, itu skripsi resmi yang disimpan di Universitas Gadjah Mada disampaikan oleh Wakil Rektor, saya dan Dr. Rismon dan disitulah kami menemukan banyak kejanggalan, tidak ada lembar pengiasahan, tidak ada nama Kasmujo, kata Roy Suryo, dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Kamis, 15 Mei 2025. Menurut Roy Suryo, tidak adanya nama Kasmujo di dalam lembaran skripsi Jokowi merupakan suatu hal yang aneh. Tidak ada nama dosen pembimbingnya, nggak ada Pak Kasmujo tidak ada di lembar di dalam skripsi itu. Kan aneh, ujar Roy Suryo. Yang namanya dosen pembimbing, meskipun itu bukan dosen pembimbing akademik, misalnya meskipun itu dosen pembimbing skripsi kayaknya sekarang ada sinkronisasi, kata dia. Kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Jadi nggak mungkin ada ijazah yang bagus, ijazah yang benar kalau dari skripsinya seperti itu, kalau nanti misalnya ijazahnya dinyatakan autentik atau asli, skripsinya kayak gini kok ijazah asli, biar masyarakat yang menilai. Pakar telematika itu lantas mengibaratkan skripsi Jokowi dengan sebuah telur yang busuk. Kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Jadi nggak mungkin ada ijazah yang bagus, ijazah yang benar, kalau dari skripsinya seperti itu, kalau nanti misalnya ijazahnya dinyatakan autentik atau asli, skripsinya kayak gini kok ijazah asli, biar masyarakat yang menilai. Diketahui, Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan sebagai terlapor dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, Kamis, 15 Mei 2025. Roy tiba di ruang pemeriksaan Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Roy Suryo dilaporkan oleh Jokowi terkait dengan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya, Rabu, 30 April 2025. Ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang, kata Jokowi di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, berjar bahwa terdapat 5 orang yang dilaporkan ke polisi atas tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI itu. Kelimanya yakni RS, S, RS, T, dan K. Dalam kasus ini, Jokowi menjerat terlapor dengan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP, serta pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1, pasal 32 ayat 1, Yungto pasal 48 ayat 1, dan atau pasal 27 A Yungto pasal 45 ayat 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia.
gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak apa bolak-balik pulang, gitu. Galak banget, gitu. Dan dia udah terima kasih Pak Kasmu yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmu juga gak ada di skripsinya. Jadi kita meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya biarkan nanti yang audit. Tapi kalaupun nanti ada ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu karbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidak-tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Universitas Gadjah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah. Ini misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta yang lain lagi. Dan tinta yang kelima cap. Itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Nggak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa, harus seperti itu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul memang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa gitu ya, gitu. Oke, clear ya. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang merupakan mantan Presiden Indonesia. Tadi Roy Suryo mengatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan oleh penyidik kepolisian terhadap dirinya. Untuk mengetahui apa saja pertanyaan tersebut dan apakah ada pihak-pihak lain atau saksi lain yang dipanggil selain Roy Suryo dan Dr. Tifa, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews.com Reynas Abdillah yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Reynas. Ya baik, terima kasih rekan Sarah bahwa tadi kami sudah sempat mewawancarai dengan terlapor yakni Roy Suryo dan juga ada terlapor satu yang hadir yakni dengan nama Dr. Tifa. Kedua terlapor ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak pukul 10:05 tadi pagi, dan dalam kesempatan tadi kami sempat mewawancarai Roy Suryo saat break begitu Isoma. Dan Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya sudah diajukan oleh penyidik banyak 24 pertanyaan mengenai materi yang dilaporkan oleh pihak pelapor, yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo begitu, terkait atas tudingan ijazah palsu. Dan tadi Roy Suryo sempat menjelaskan bahwa pasal-pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan menurut Roy Suryo pasal-pasal tersebut adalah pasal yang tidak bisa dipidanakan, dan kemudian dia menyinggung ada beberapa orang begitu yang menjadi korban atas undang-undang atau pasal karet dari UU ITE, di mana salah satunya yang dia singgung adalah Prita Mulyasari, seorang wanita yang mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit, kemudian dia dipidana begitu. Dan tadi info terakhir yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwa benar ada 3 saksi terlapor yang diperiksa hari ini. Di antaranya adalah Roy Suryo tadi, Dr. Tifa, dan satu lagi inisial ES, dan sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah seorang aktivis
bernama Egy Sujana yang tidak hadir, cuman tadi polisi tidak menyampaikan alasan Egy Sujana tidak dapat hadir pada pemeriksaan hari ini. Demikian. Baik, rekan Renas, tadi Roy Suryo sempat menyebut bahwa ada pihak-pihak yang dinilai mangkir, padahal pihak tersebut tidak mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian. Bagaimana selengkapnya, Renas? Iya, atas adanya laporan terhadap pihak-pihak yang di luar daripada terlapor, yakni adalah Pak Presiden Joko Widodo, itu pihak Roy Suryo sangat menyayangkan karena pihak-pihak yang terlapor ini tidak termasuk dari laporan-laporan yang dibuat oleh kuasa hukum dari Presiden ketujuh Presiden Jokowi. Kemudian Roy Suryo juga berharap agar penyidik atau pihak maksud kami adalah polisi melakukan penyelidikan begitu terhadap anggota-anggotanya, mengapa penyidik ini akhirnya memanggil pihak-pihak di luar dari para terlapor terkait kasus jasa porsi ini. Baik, terima kasih rekan Renas Abdillah, jurnalis tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kan tadi apa sih Pak? Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi ini. Iya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, jadi dengan surat yang memang sudah saya terima, secara fisik secara ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa di sini dan juga nanti kita diberikan waktu kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020 ya. Harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada titik. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya, lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke sini. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi. Saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Ini misalnya untuk seseorang ini bukti transfer
kepada teman. Tapi bukti tanpa direkayasa itu akuntis 1 juta dijadikan 10 juta. Nah itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya kader partai itu. Ya dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada Pak. Loh kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan ya. Kalau rata-rata pada sampai 40 gitu ya insya Allah nggak sampai sore ya, atau nggak sampai malam lah, mungkin sore nggak apa-apa lah, kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu, ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini gunakan siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan kita orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Roy Suryo, menyebut bahwa tidak ada nama Kasmujo di dalam lembaran skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Universitas Gadjah Mada, UGM. Diketahui, Kasmujo merupakan dosen pembimbing akademik Jokowi saat mengenyam pendidikan kuliah di UGM. Roy Suryo mengaku telah melihat isi skripsi Jokowi yang disimpan di UGM. Ia dan Rismon Sianipar yang kala itu melihat isi skripsi Jokowi mengaku banyak menemukan kejanggalan. Salah satu kejanggalan tersebut, menurut Roy Suryo, yakni tidak ada nama Kasmujo di dalam lembaran skripsi Jokowi. Kami dapat skripsi, justru ketika kami dapat skripsi itu, kami bisa sampaikan skripsinya. Karena itu primary evidence dan itu tidak bisa dikatakan salinan. Itu skripsi resmi yang disimpan di Universitas Gadjah Mada disampaikan oleh Wakil Rektor, saya dan Dr. Rismon, dan disitulah kami menemukan banyak kejanggalan. Tidak ada lembar pengiasahan, tidak ada nama Kasmujo, kata Roy Suryo, dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Kamis, 15 Mei 2025. Menurut Roy Suryo, tidak adanya nama Kasmujo di dalam lembaran skripsi Jokowi merupakan suatu hal yang aneh. Tidak ada nama dosen pembimbingnya, nggak ada Pak Kasmujo, tidak ada di lembar di dalam skripsi itu. Kan aneh, ujar Roy Suryo. Yang namanya dosen pembimbing, meskipun itu bukan dosen pembimbing akademik, misalnya meskipun itu dosen pembimbing skripsi, kayaknya sekarang ada sinkronisasi, kata dia. Kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Jadi nggak mungkin ada ijazah yang bagus, ijazah yang benar kalau dari skripsinya seperti itu. Kalau nanti misalnya ijazahnya dinyatakan autentik atau asli, skripsinya kayak gini kok ijazah asli, biar masyarakat yang menilai. Pakar telematika itu lantas mengibaratkan skripsi Jokowi dengan sebuah telur yang busuk. Kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Jadi nggak mungkin ada ijazah yang bagus, ijazah yang benar, kalau dari skripsinya seperti itu. Kalau nanti misalnya ijazahnya dinyatakan autentik atau asli, skripsinya kayak gini kok ijazah asli, biar masyarakat yang menilai. Diketahui,
Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan sebagai terlapor dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, Kamis, 15 Mei 2025. Roy tiba di ruang pemeriksaan Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Roy Suryo dilaporkan oleh Jokowi terkait dengan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya, Rabu, 30 April 2025. Ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang, kata Jokowi di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, berjar bahwa terdapat 5 orang yang dilaporkan ke polisi atas tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI itu. Kelimanya yakni RS, S, RS, T, dan K. Dalam kasus ini, Jokowi menjerat terlapor dengan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP, serta pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1, pasal 32 ayat 1, Yungto pasal 48 ayat 1, dan atau pasal 27 A Yungto pasal 45 ayat 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmudjo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmudjo. Ini kejujuran yang penting. Betul Pak Kasmudjo. Ajarkan kejujuran untuk dia, gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak Kasmo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah terima kasih Pak Kasmu yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmu juga gak ada di skripsinya. Jadi nanti saya meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya biarkan nanti yang audit. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi kan dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidak-tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu harus jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya. Itu tintanya beda, nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta yang lain lagi, dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Gak mau dong. Kita harus detail SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa, harus kan. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul memang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Dewa itu ya gitu. Oke, clear ya. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang merupakan mantan Presiden Indonesia. Tadi Roy Suryo mengatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan oleh penyidik kepolisian terhadap dirinya. Untuk mengetahui apa saja pertanyaan tersebut dan apakah ada pihak-pihak lain atau saksi lain yang dipanggil selain Roy Suryo dan Dr. Tifa, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews.com Reynas Abdillah yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Reynas. Ya baik, terima kasih rekan Sarah bahwa tadi kami
sudah sempat mewawancarai dengan terlapor yakni Roy Suryo, dan juga ada terlapor satu yang hadir yakni dengan nama Dr. Tifa. Kedua terlapor ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak pukul 10:05 tadi pagi, dan dalam kesempatan tadi kami sempat mewawancarai Roy Suryo saat break begitu Ikoma, dan Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya sudah diajukan oleh penyidik banyak 24 pertanyaan mengenai materi yang dilaporkan oleh pihak pelapor, yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo begitu, terkait atas tudingan ijazah palsu. Dan tadi Roy sempat menjelaskan bahwa pasal-pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan menurut Roy pasal-pasal tersebut adalah pasal yang tidak bisa dipidanakan. Dan kemudian dia menyinggung ada beberapa orang begitu yang menjadi korban atas undang-undang atau pasal karet dari UU ITE, di mana salah satunya yang dia singgung adalah Prita Mulyasari, seorang wanita yang mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit, kemudian dia dipidana begitu. Dan tadi info terakhir yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwa benar ada 3 saksi terlapor yang diperiksa hari ini, di antaranya adalah Roy Suryo tadi, Dr. Tifa, dan satu lagi inisial ES, dan sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah seorang aktivis bernama Egy Sujana yang tidak hadir, cuman tadi polisi tidak menyampaikan alasan Egy Sujana tidak dapat hadir pada pemeriksaan hari ini. Demikian. Baik, rekan Renas, tadi Roy Suryo sempat menyebut bahwa ada pihak-pihak yang dinilai mangkir, padahal pihak tersebut tidak mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian. Bagaimana selengkapnya, Renas? Ya, atas adanya laporan terhadap pihak-pihak yang di luar daripada terlapor, yakni adalah Pak Presiden Joko Widodo, itu pihak Roy Suryo sangat menyayangkan karena pihak-pihak yang terlapor ini tidak termasuk dari laporan-laporan yang dibuat oleh kuasa hukum dari Presiden ke-7 Presiden Jokowi. Kemudian Roy Suryo juga berharap agar penyidik atau pihak maksud kami adalah polisi melakukan penyelidikan begitu terhadap anggota-anggotanya, mengapa penyidik ini akhirnya memanggil pihak-pihak di luar dari para terlapor terkait kasus ijazah palsu ini. Baik, terima kasih rekan Renas Abdillah, jurnalis tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kan tadi apa sih Bang? Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi tadi. Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan juga oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama. Pada hari ini kami dari dengan surat yang memang sudah saya terima, fisik, ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu, karena ada beberapa yang sudah disebut namanya, ya, tapi kasihan yang bersangkutan, Pak Abraham Samad, namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administrasi di Polda Metro Jaya lebih baik perbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya, karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa di sini dan juga nanti kita diberikan waktu kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya.
Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya, lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang di sini. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, itu aku 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Tiva, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya, gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya, ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Roy Suryo, menyebut bahwa tidak ada nama Kasmujo di dalam lembaran skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Universitas Gadjah Mada, UGM. Diketahui, Kasmujo merupakan dosen pembimbing akademik Jokowi saat mengenyam pendidikan kuliah di UGM. Roy Suryo mengaku telah melihat isi skripsi Jokowi yang disimpan di UGM. Ia dan Rismon Sianipar yang kala itu melihat isi skripsi Jokowi mengaku banyak menemukan kejanggalan. Salah satu kejanggalan tersebut, menurut Roy Suryo, yakni tidak ada nama Kasmujo di dalam lembaran skripsi Jokowi. Kami dapat skripsi, justru ketika kami dapat skripsi itu, kami bisa sampaikan skripsinya. Karena itu primary evidence dan itu tidak bisa dikatakan salinan,
Itu skripsi resmi yang disimpan di Universitas Gadjah Mada, disampaikan oleh Wakil Rektor, saya dan Dr. Rismond, dan disitulah kami menemukan banyak kejanggalan. Tidak ada lembar pengiasahan, tidak ada nama Kasmujo, kata Roy Suryo, dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Kamis, 15 Mei 2025. Menurut Roy Suryo, tidak adanya nama Kasmujo di dalam lembaran skripsi Jokowi merupakan suatu hal yang aneh. Tidak ada nama dosen pembimbingnya, nggak ada Pak Kasmujo, tidak ada di lembar di dalam skripsi itu. Kan aneh, ujar Roy Suryo. Yang namanya dosen pembimbing, meskipun itu bukan dosen pembimbing akademik, misalnya meskipun itu dosen pembimbing skripsi, kayaknya sekarang ada sinkronisasi, kata dia. Kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Jadi nggak mungkin ada ijazah yang bagus, ijazah yang benar kalau dari skripsinya seperti itu. Kalau nanti misalnya ijazahnya dinyatakan autentik atau asli, skripsinya kayak gini kok ijazah asli, biar masyarakat yang menilai. Pakar telematika itu lantas mengibaratkan skripsi Jokowi dengan sebuah telur yang busuk. Kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Jadi nggak mungkin ada ijazah yang bagus, ijazah yang benar, kalau dari skripsinya seperti itu. Kalau nanti misalnya ijazahnya dinyatakan autentik atau asli, skripsinya kayak gini kok ijazah asli, biar masyarakat yang menilai. Diketahui, Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan sebagai terlapor dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, Kamis, 15 Mei 2025. Roy tiba di ruang pemeriksaan Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Roy Suryo dilaporkan oleh Jokowi terkait dengan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya, Rabu, 30 April 2025. Ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang, kata Jokowi di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, berjar bahwa terdapat 5 orang yang dilaporkan ke polisi atas tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI itu. Kelimanya yakni RS, S, RS, T, dan K. Dalam kasus ini, Jokowi menjerat terlapor dengan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP, serta pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1, pasal 32 ayat 1, Yungto pasal 48 ayat 1, dan atau pasal 27 A Yungto pasal 45 ayat 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia, gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak Kasmujo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasmujo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmujo gak ada di skripsinya. Jadi nanti kita meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya, biarkan nanti yang audit. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu. Kalau beda,
berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi kan dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu karbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidak-tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, ini misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta yang lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Nggak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa, harus seperti itu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul yang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Isman dan Dr. Tifa. Gitu ya, gitu. Oke, clear ya. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang merupakan mantan Presiden Indonesia. Tadi Roy Suryo mengatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan oleh penyidik kepolisian terhadap dirinya. Untuk mengetahui apa saja pertanyaan tersebut dan apakah ada pihak-pihak lain atau saksi lain yang dipanggil selain Roy Suryo dan Dr. Tifa, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews.com Reynas Abdillah yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Reynas. Ya baik, terima kasih rekan Sarah bahwa tadi kami sudah sempat mewawancarai dengan terlapor yakni Roy Suryo dan juga ada terlapor satu yang hadir yakni dengan nama Dr. Tifa. Kedua terlapor ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak pukul 10:05 tadi pagi, dan dalam kesempatan tadi kami sempat mewawancarai Roy Suryo saat break begitu Isoma. Dan Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya sudah diajukan oleh penyidik sebanyak 24 pertanyaan mengenai materi yang dilaporkan oleh pihak pelapor, yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo begitu, terkait atas tudingan ijazah palsu. Dan tadi Roy Suryo sempat menjelaskan bahwa pasal-pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Roy Suryo, pasal-pasal tersebut adalah pasal yang tidak bisa dipidanakan. Dan kemudian dia menyinggung ada beberapa orang begitu yang menjadi korban atas undang-undang atau pasal karet dari UU ITE, di mana salah satunya yang dia singgung adalah Prita Mulyasari, seorang wanita yang mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit, kemudian dia dipidana begitu. Dan tadi info terakhir yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwa benar ada 3 saksi terlapor yang diperiksa hari ini. Di antaranya adalah Roy Suryo tadi, Dr. Tifa, dan satu lagi inisial ES, dan sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah seorang aktivis bernama Egy Sujana yang tidak hadir. Cuman tadi polisi tidak menyampaikan alasan Egy Sujana tidak dapat hadir pada pemeriksaan hari ini. Demikian. Baik, rekan Reynas, tadi Roy Suryo sempat menyebut bahwa ada pihak-pihak yang dinilai mangkir, padahal pihak tersebut tidak mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian. Bagaimana selengkapnya, Reynas? Ya, atas adanya laporan terhadap pihak-pihak yang di luar daripada terlapor, yakni adalah Pak Presiden Joko Widodo, itu pihak Roy Suryo sangat menyayangkan karena pihak-pihak yang terlapor ini tidak
termasuk dari laporan-laporan yang dibuat oleh kuasa hukum dari ketujuh Presiden Jokowi. Kemudian Rosuryo juga berharap agar penyidik atau pihak maksud kami adalah polisi melakukan penyelidikan begitu terhadap anggota-anggotanya, mengapa penyidik ini akhirnya memanggil pihak-pihak di luar dari para terlapor terkait kasus ijazah palsu ini. Baik, terima kasih rekan Reynas Abdillah, jurnalis tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kan tadi apa sih Pak? Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi tadi. Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dari dengan surat yang memang sudah saya terima, secara fisik, secara ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya juga disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik sholat zuhur bersama-sama dan saya tadi bisa ikut di sini dan juga nanti kita diberikan waktu kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020 ya. Harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu hak kepada kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tertulis, jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang di sini. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi. Saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Ini misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, tidak kode 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada Pak. Loh kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada,
sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi tiga itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan ya. Kalau rata-rata pada sampai 40 gitu ya insya Allah nggak sampai sore ya, atau nggak sampai malam lah, mungkin sore nggak apa-apa lah, sambil ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu, ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang tuh harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Roy Suryo, menyebut bahwa tidak ada nama Kasmujo di dalam lembaran skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Universitas Gadjah Mada, UGM. Diketahui, Kasmujo merupakan dosen pembimbing akademik Jokowi saat mengenyam pendidikan kuliah di UGM. Roy Suryo mengaku telah melihat isi skripsi Jokowi yang disimpan di UGM. Ia dan Rismon Sianipar yang kala itu melihat isi skripsi Jokowi mengaku banyak menemukan kejanggalan. Salah satu kejanggalan tersebut, menurut Roy Suryo, yakni tidak ada nama Kasmujo di dalam lembaran skripsi Jokowi. Kami dapat skripsi, justru ketika kami dapat skripsi itu, kami bisa sampaikan skripsinya. Karena itu primary evidence dan itu tidak bisa dikatakan salinan. Itu skripsi resmi yang disimpan di Universitas Gadjah Mada disampaikan oleh Wakil Rektor, saya dan Dr. Rismon, dan disitulah kami menemukan banyak kejanggalan. Tidak ada lembar pengiasahan, tidak ada nama Kasmujo, kata Roy Suryo, dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Kamis, 15 Mei 2025. Menurut Roy Suryo, tidak adanya nama Kasmujo di dalam lembaran skripsi Jokowi merupakan suatu hal yang aneh. Tidak ada nama dosen pembimbingnya, nggak ada Pak Kasmujo, tidak ada di lembar di dalam skripsi itu. Kan aneh, ujar Roy Suryo. Yang namanya dosen pembimbing, meskipun itu bukan dosen pembimbing akademik, misalnya meskipun itu dosen pembimbing skripsi, kayaknya sekarang ada sinkronisasi, kata dia. Kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Jadi nggak mungkin ada ijazah yang bagus, ijazah yang benar kalau dari skripsinya seperti itu. Kalau nanti misalnya ijazahnya dinyatakan autentik atau asli, skripsinya kayak gini kok ijazah asli, biar masyarakat yang menilai. Pakar telematika itu lantas mengibaratkan skripsi Jokowi dengan sebuah telur yang busuk. Kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Jadi nggak mungkin ada ijazah yang bagus, ijazah yang benar, kalau dari skripsinya seperti itu. Kalau nanti misalnya ijazahnya dinyatakan autentik atau asli, skripsinya kayak gini kok ijazah asli, biar masyarakat yang menilai. Diketahui, Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan sebagai terlapor dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, Kamis, 15 Mei 2025. Roy tiba di ruang pemeriksaan Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Roy Suryo dilaporkan oleh Jokowi terkait dengan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya, Rabu, 30 April 2025. Ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang, kata Jokowi di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan,
berjar bahwa terdapat 5 orang yang dilaporkan ke polisi atas tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI itu. Kelimanya yakni RS, S, RS, T, dan K. Dalam kasus ini, Jokowi menjerat terlapor dengan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP, serta pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1, pasal 32 ayat 1, Yungto pasal 48 ayat 1, dan atau pasal 27 A Yungto pasal 45 ayat 4, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmudjo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmudjo. Ini kejujuran yang penting. Betul Pak Kasmudjo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Gitu. Ini Pak Kasmudjo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasmudjo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmudjo gak ada di skripsinya. Jadi nanti saya meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya biarkan nanti yang audit. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu harus jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya. Itu tintanya beda, nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta yang lain lagi, dan tinta yang kelima cap. Itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Gak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan harus kan. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul, memang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu ya gitu. Oke, clear ya. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang merupakan mantan Presiden Indonesia. Tadi Roy Suryo mengatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan oleh penyidik kepolisian terhadap dirinya. Untuk mengetahui apa saja pertanyaan tersebut dan apakah ada pihak-pihak lain atau saksi lain yang dipanggil selain Roy Suryo dan Dr. Tifa, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews.com Reynas Abdillah yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Reynas. Ya baik, terima kasih rekan Sarah bahwa tadi kami sudah sempat mewawancarai dengan terlapor yakni Roy Suryo dan juga ada terlapor satu yang hadir yakni dengan nama Dr. Tifa. Kedua terlapor ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak pukul 10:05 tadi pagi, dan dalam kesempatan tadi kami sempat mewawancarai Roy Suryo saat break begitu Ikoma. Dan Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya sudah diajukan oleh penyidik sebanyak 24 pertanyaan mengenai materi yang dilaporkan oleh
pihak pelapor, yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo begitu, terkait atas tudingan ijazah palsu. Dan tadi Rosuryo sempat menjelaskan bahwa pasal-pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Rosuryo, pasal-pasal tersebut adalah pasal yang tidak bisa dipidanakan. Dan kemudian dia menyinggung ada beberapa orang begitu yang menjadi korban atas undang-undang atau pasal karet dari UU ITE, di mana salah satunya yang dia singgung adalah Prita Mulyasari, seorang wanita yang mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit, kemudian dia dipidana begitu. Dan tadi info terakhir yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwa benar ada 3 saksi terlapor yang diperiksa hari ini. Di antaranya adalah Rosuryo tadi, Dr. Tifa, dan satu lagi inisial ES, dan sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah seorang aktivis bernama Egy Sujana yang tidak hadir. Cuman tadi polisi tidak menyampaikan alasan Egy Sujana tidak dapat hadir pada pemeriksaan hari ini. Demikian. Baik, rekan Renas, tadi Rosuryo sempat menyebut bahwa ada pihak-pihak yang dinilai mangkir, padahal pihak tersebut tidak mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian. Bagaimana selengkapnya, Renas? Iya, atas adanya laporan terhadap pihak-pihak yang di luar daripada terlapor, yakni adalah Pak Presiden Joko Widodo, itu pihak Rosuryo sangat menyayangkan karena pihak-pihak yang terlapor ini tidak termasuk dari laporan-laporan yang dibuat oleh kuasa hukum dari Presiden ke-7 Presiden Jokowi. Kemudian Rosuryo juga berharap agar penyidik atau pihak maksud kami adalah polisi melakukan penyelidikan begitu terhadap anggota-anggotanya, mengapa penyidik ini akhirnya memanggil pihak-pihak di luar dari para terlapor terkait kasus ijazah palsu ini. Baik, terima kasih rekan Renas Abdillah, jurnalis tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kan tadi apa sih Bang? Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi tadi. Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan juga oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, jadi dengan surat yang memang sudah saya terima secara fisik ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administrasi di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, sudah disebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk sholat zuhur sama-sama, dan saya tadi bisa di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib.
itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tertulis, jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya terlapornya. Yang kedua adalah Locus Delicti dan Tempus Delicti 26 Maret itu saya berpegang teguh. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya itu disebut undang-undang informasi elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, undang-undang informasi transaksi elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, tidak kode 1 juta dijadikan 10 juta. Nah itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting itu ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan maaf ya pembunuhan, tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rustam tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan ya, diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan ya. Kalau rata-rata pada sampai 40 ya insya Allah nggak sampai sore ya, atau nggak sampai malam lah, mungkin sore nggak apa-apa lah, kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu, ini naskah akademiknya, ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Roy Suryo, menyebut bahwa tidak ada nama Kasmujo di dalam lembaran skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Universitas Gadjah Mada, UGM. Diketahui, Kasmujo merupakan dosen pembimbing akademik Jokowi saat mengenyam pendidikan kuliah di UGM. Roy Suryo mengaku telah melihat isi skripsi Jokowi yang disimpan di UGM. Ia dan Rismon Sianipar yang kala itu melihat isi skripsi Jokowi mengaku banyak menemukan kejanggalan. Salah satu kejanggalan tersebut, menurut Roy Suryo, yakni tidak ada nama Kasmujo di dalam lembaran skripsi Jokowi. Kami dapat skripsi, justru ketika kami dapat skripsi itu, kami bisa sampaikan skripsinya. Karena itu primary evidence dan itu tidak bisa dikatakan salinan, itu skripsi resmi yang disimpan di Universitas Gadjah Mada disampaikan oleh Wakil Rektor, saya dan Dr. Rismon, dan disitulah kami menemukan banyak kejanggalan, tidak ada lembar pengiasahan, tidak ada nama Kasmujo, kata Roy Suryo, dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Kamis, 15 Mei 2025. Menurut Roy Suryo, tidak adanya nama Kasmujo di dalam lembaran skripsi Jokowi merupakan suatu hal yang aneh. Tidak ada nama dosen pembimbingnya,
Nggak ada Pak Kasmujo, tidak ada di lembar di dalam skripsi itu. Kan aneh, ujar Roy Suryo. Yang namanya dosen pembimbing, meskipun itu bukan dosen pembimbing akademik, misalnya meskipun itu dosen pembimbing skripsi, kayaknya sekarang ada sinkronisasi, kata dia. Kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Jadi nggak mungkin ada ijazah yang bagus, ijazah yang benar kalau dari skripsinya seperti itu. Kalau nanti misalnya ijazahnya dinyatakan autentik atau asli, skripsinya kayak gini kok ijazah asli, biar masyarakat yang menilai. Pakar telematika itu lantas mengibaratkan skripsi Jokowi dengan sebuah telur yang busuk. Kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Jadi nggak mungkin ada ijazah yang bagus, ijazah yang benar, kalau dari skripsinya seperti itu. Kalau nanti misalnya ijazahnya dinyatakan autentik atau asli, skripsinya kayak gini kok ijazah asli, biar masyarakat yang menilai. Diketahui, Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan sebagai terlapor dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, Kamis, 15 Mei 2025. Roy tiba di ruang pemeriksaan Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Roy Suryo dilaporkan oleh Jokowi terkait dengan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya, Rabu, 30 April 2025. Ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang, kata Jokowi di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, berjar bahwa terdapat 5 orang yang dilaporkan ke polisi atas tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI itu. Kelimanya yakni RS, S, RS, T, dan K. Dalam kasus ini, Jokowi menjerat terlapor dengan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP, serta pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1, pasal 32 ayat 1, Yungto pasal 48 ayat 1, dan atau pasal 27 A Yungto pasal 45 ayat 4, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Gitu. Ini Pak Kasmujo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasmujo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmujo gak ada di skripsinya. Jadi nanti kita meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya, biarkan nanti yang audit. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi kan dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu karbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidak-tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya. Itu tintanya beda, nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya, rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta yang lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat.
nggak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa, harus kan. Ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul memang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu ya gitu. Oke, clear ya. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang merupakan mantan Presiden Indonesia. Tadi Roy Suryo mengatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan oleh penyidik kepolisian terhadap dirinya. Untuk mengetahui apa saja pertanyaan tersebut dan apakah ada pihak-pihak lain atau saksi lain yang dipanggil selain Roy Suryo dan Dr. Tifa, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews.com Reynas Abdillah yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Reynas. Ya baik, terima kasih rekan Sarah bahwa tadi kami sudah sempat mewawancarai dengan terlapor yakni Roy Suryo dan juga ada terlapor satu yang hadir yakni dengan nama Dr. Tifa. Kedua terlapor ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak pukul 10:05 tadi pagi, dan dalam kesempatan tadi kami sempat mewawancarai Roy Suryo saat break begitu Isoma. Dan Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya sudah diajukan oleh penyidik banyak 24 pertanyaan mengenai materi yang dilaporkan oleh pihak pelapor, yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo begitu, terkait atas tudingan ijazah palsu. Dan tadi Roy Suryo sempat menjelaskan bahwa pasal-pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan menurut Roy Suryo pasal-pasal tersebut adalah pasal yang tidak bisa dipidanakan, dan kemudian dia menyinggung ada beberapa orang begitu yang menjadi korban atas undang-undang atau pasal karet dari UU ITE, di mana salah satunya yang dia singgung adalah Prita Mulyasari, seorang wanita yang mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit, kemudian dia dipidana begitu. Dan tadi info terakhir yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwa benar ada 3 saksi terlapor yang diperiksa hari ini. Di antaranya adalah Roy Suryo tadi, Dr. Tifa, dan satu lagi inisial ES, dan sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah seorang aktivis bernama Egy Sujana yang tidak hadir, cuman tadi polisi tidak menyampaikan alasan Egy Sujana tidak dapat hadir pada pemeriksaan hari ini. Demikian. Baik, rekan Reynas, tadi Roy Suryo sempat menyebut bahwa ada pihak-pihak yang dinilai mangkir, padahal pihak tersebut tidak mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian. Bagaimana selengkapnya, Reynas? Ya, atas adanya laporan terhadap pihak-pihak yang di luar daripada terlapor, yakni adalah Pak Presiden Joko Widodo, itu pihak Roy Suryo sangat menyayangkan karena pihak-pihak yang terlapor ini tidak termasuk dari laporan-laporan yang dibuat oleh kuasa hukum dari Presiden ke-7 Presiden Jokowi. Kemudian Roy Suryo juga berharap agar penyidik atau pihak maksud kami adalah polisi melakukan penyelidikan begitu terhadap anggota-anggotanya, mengapa penyidik ini akhirnya memanggil pihak-pihak di luar dari para terlapor terkait kasus ijazah palsu ini. Baik, terima kasih rekan Reynas Abdillah, jurnalis Tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Kan tadi apa sih Bang? Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi adanya. Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dari Bapak dengan surat yang memang sudah saya terima secara fisik, ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan seperti Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik perbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2022. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya, lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tertulis, jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26